tidak ada konsep iman ke hari akhir, stres kita teh. Iman ke hari akhir itulah yang membuat kita lebih stabil emosinya, lebih bisa ternetralisir, walaupun bukan untuk menjadikan kita sosok yang cuek bebek dan abai dengan semua hal yang sedang terjadi. Buat kita mah di akhirat, ke dunia mah gak begitu juga sikap kita. Justru iman ke hari akhir ucap dan rasakan apa yang tidak terekspresikan. Kemudian miliki setiap ekspektasi. Wah itu, siapa tahu begini, siapa tahu begitu. Bapak Ibu pernah mendengar namanya MUFAS? MUFAS itu singkatan multiple false scenario. Skenario dengan banyak membuat kesalahan, kegagalan, seterusnya. Ilustrasinya kayaknya pernah kita sampaikan. Yang suami pengen nikah lagi, tapi nggak berani bilang ke istri. Pernah kita cerita ini? Biasanya sok ingat bab kita. Kalau ibu bilang belum berarti acan.
Jadi ini mah analogi ya untuk memahami apa itu mufas. Suami mau nikah lagi, dia bikin isu. Dia sendiri yang bikin isu. Pergi ke kampung sebelah, ke RW sebelah, ya ke kompleks sebelah, dia menyebarkan isu kalau dia sudah nikah lagi dengan warga situ. Viral sampai ke telinga istrinya. Marah. Apa? Beja papa kawin deui. Beja di mana, Bu? Kak beja di jurik. Itu di kompleks sebelah cenah. Papa nikah deui jeung warga kang percaya lamun aya berita gitu. Wah, si bapak masak susulumputan teh nyarios heula. Yung ku ibu susulan, periksa beritana. Datang istrinya ke kompleks sebelah, tanya sampai ke jenisnya didatangi. Tanya bapaknya, enggak, saya mah belum nikah. Bapak juga belum pernah mengakadkan gitu. Oh, jadi berita itu naon? Gosip, Pak. Oh. Pulang istrinya ke rumah, Pak. Ternyata gosip. Mantap, tong percaya mengenai berita itu teh. Hiji. Bulan depan buat lagi berita yang sama tapi di komplek yang berbeda. Sampai viral, sampai masuk ke WA istrinya, ada yang nge-forward, aya beja cenah kieu Bu. Marah lagi, Pak, aya berita kieu deui. Di mana? Tuh di buka ya nama di komplek belah ditu cenah bapak teh. Ibu mah. Cok ibu gerapi larian. Penasaran, cek lagi. Ternyata sama hoax juga. Hoax. Pulang ke rumah, Pak, geningan palsunya gosip. Nya matakna eta mah palsu. Dua. Bulan depan bikin berita lagi. Di tempat yang lain gitu. Beda-beda sampai 4 kali di 4 penjuru mata angin. Sampai kata suaminya, Ibu, mun aya berita kitu lah sok dipercaya. Nyapanya bapak mau banyak diserang berita-berita seperti ini matakna. Nah, anu kalimat asli. Mau periksa deh. Kenapa? Karena tadi sudah multiple false skenario. Sudah sengaja membuat skenario yang salah sampai membuat orang lelah. Padahal di balik itu semua itu teh decoy bisa kita naon, pengalihan perhatian supaya itu tujuan aslinya teh kemana sih. Jadi pada akhirnya kadang mau di akhir zaman begitunya, mendekati akhir zaman, lihat apa yang tidak nampak, dengar apa yang tidak terucap, rasakan apa yang mungkin tidak diekspresikan, cari semua ekspektasi, dan selalu sisakan ruang ketidakpercayaan. Selalu sisakan ruang ketidakpercayaan, karena husnuzon itu hanya diperintahkan kepada orang-orang yang track record keimanannya tidak pernah ada celah dan cacat. Track recordnya yang baik, yang positif. Jadi pada akhirnya itulah wait and see akan jauh lebih baik di situasi yang kondisinya serba banyak kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Terusnya pengawasan teh alhamdulillah. Gitu. Ya, ranggal surat sapi lah. Ini nggak bahas al-baqarah. Ala kulli hal begitu. Jadi pada akhirnya waspada harus, dan semua kemungkinan juga harus diprediksi. Baik. Terakhir ayat keberapa? 27. Sekarang 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, silahkan diikuti ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum
يحييكم ثم إليه ترجعون. Ayat ini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tsumma istawa ila as-samaa. فسواهن سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. Alhamdulillah. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu kafir kepada Allah? Ya. Kalau di Al-Quran saya diterjemahkan mengapa. Kaifa itu bagaimana? Kalau mengapa, limadha dalam bahasa Arab. Tapi tenang, nanti kita bahas kenapa diterjemahkan jadi mengapa. Bagaimana kalian kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, ayat ke-28 ya, masih lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya secara makna, sambung menyambung menjadi satu. Itulah surat Al-Baqarah. Dimulai, kalau kita tarik mundur ke belakang, dari mulai ayat 21 nyambungnya. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Kemudian ayat berikutnya 22, siapa yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, yang menurunkan air dari langit, dan seterusnya. Nah, kalau masih ragu, ini Al-Quran diturunkan. Kalau ragu dengan Quran, coba buat yang sama sebagai tandingan. Dan kalian gak akan bisa. Manusia tidak ada yang bisa menandingi Tuhannya, termasuk dalam kata-kata dan firman-Nya. Ayat 25, maka berikan kabar gembira untuk mereka yang beriman. Ini kita mencoba membuat narasi. Nah, narasi itu Bu, karahu, karempe, narasi. Mencoba membuat alur yang sistematis dari ayat-ayat yang disandingkan oleh Allah, ya. Dari ayat 21, perintah untuk beribadah. 22, siapa yang menciptakan kita yang diibadahi. 23, ragu, nih kami turunkan Al-Quran. Masih ragu juga, sok atau buat tandingan. Ada yang beriman, nah kasih kabar gembira bagi yang beriman.
Dan orang yang beriman, mereka akan menghargai perumpamaan sekecil apapun yang Allah buat, meskipun seperti nyamuk. Tapi attitude-nya orang kafir, kalau Allah ngasih pengajaran, kalau Allah ngasih perumpamaan, kita sudah bahas ya, perumpamaan itu memudahkan. Perumpamaan itu merangkum dan meringkas. Perumpamaan itu seperti kita punya ide, idenya dituangkan dalam satu gambar. Dalam setiap gambar itu merangkum banyak hal. Misal begini, ini contoh sederhana. Bapak Ibu melihat foto waktu nikah. Ini suami, almarhum, mungkin kalau sudah tidak ada, ini suami, di sampingnya ada ibu. Mungkin cuman selembar foto ukuran seberapa biasanya yang besar teh 24R misalnya, juga baliho. Tapi dalam setiap pikselnya, dalam setiap sentimeternya itu menyimpan banyak cerita. Betul? Gambar visual itu lebih mudah diingat dan lebih banyak menceritakan daripada harus pakai tulisan panjang. Foto itu ingat baheula persiapan nikah nawae sampai ke 2 tahun, mudah-mudahan si mama. Ceritanya panjang begitu. Mudah-mudahan si mamah teh 2 tahun saingan dengan 5 laki-laki yang lain dan bapak misalnya. Padahal cuma satu foto. Satu foto itu yang disebut dengan perumpamaan, yang disebut dengan amsal. Dari satu gambaran kita bisa banyak cerita. Anak kita ke sekolah disuruh bawa foto keluarga, foto nangan hiji, tapi ceritanya bisa banyak. Itu namanya masal, perumpamaan. Fotonya nyamuk, tapi ceritanya bisa panjang. Itu namanya mata. Jadi orang yang beriman, mereka akan menghargai perumpamaan karena mereka berterima kasih sudah dirangkumkan oleh Allah semua ilmu-ilmu dalam satu gambaran yang simpel. Tapi orang kafir, nah ini sederhana begini, itu attitude-nya. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Dan orang kafir itu mereka fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu sifatnya 3. Yanqudun, yaqta'un, yufsidun. Pertemuan terakhir. Masih emot? Betul. Saya duka kamana. Baik, kita ulangi ya narasinya dari ayat 21. Sembahlah Allah yang telah menciptakan. Apa yang Dia ciptakan? Menciptakan kalian, menciptakan langit, menciptakan bumi. Masih ragu untuk beribadah? Ya, dibantu dengan Quran. Ragu kalau ini firman dari Allah, sok atau buat yang serupa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dan pasti kalian gak akan bisa bikin tandingannya. Nah, kalau sudah nggak bisa bikin tandingan, harusnya beriman. Kasih kabar gembira buat yang beriman. Buat mereka nanti di akhirat dapat surga. Jelaskan sifat-sifat surganya. Orang beriman itu mereka sangat menghargai Al-Quran meskipun hal yang kecil seperti nyamuk sederhana. Tapi orang yang kafir, mereka menyepelekan. Nah, mereka ini orang yang fasik, orang kafir. Apa sifat mereka? Yanqudun, yaqta'un, yufsidun. Memutus hubungan dengan Allah, memutus hubungan dengan manusia, dan merusak di muka bumi di dunia. Beres tah 2 hiji sampai ke 27. Mun atuh Pak Ustaz baheula teh ciga kitu kajian. Ya marangkumanna. Rangkuman. Nah, lanjut ayat 28 kembali ke khitabnya atau yang diajak bicara ayat 28 ini orang kafir lagi. Orang kafir. Kata Allah, bagaimana kalian bisa kafir? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Bapak Ibu, pertanyaan bagaimana ini bukan how to ya. Bukan bagaimana tata caranya. Kumaha dirinya bisa kafir teh cik ceritakeun carana, bukan begitu pertanyaan.
Ini pertanyaan yang sifatnya retoris, rhetorical question. Pertanyaan kalau manusia mah kekecewaan. Nah, mana bisa gitu sih? Nah, begitu. Gimana bisa begini ceritanya? Kaifa takfuruna billah. Orang kalau sudah kecewa muncul pertanyaannya kaifa. Kok bisa sih? Nah, begitu. Gimana bisa kejadian sampai seperti ini? Kaifa takfurun, bagaimana ceritanya? Atau kalau di Al-Qur'an saya ini terjemahannya, mengapa kamu kafir? Gimana ceritanya kamu bisa kafir kepada Allah? Kafir di ayat ini maknanya dua. Makna yang pertama, kafir secara akidah. Yang kedua, kafir lawan dari kata syukur. Karena lawan syukur kufur, lawan iman juga kufur. Betul? Orang beriman, lawan katanya adalah orang tidak beriman. Iman lawan katanya kufur. Syukur lawan katanya juga kufur. Betul? Syukur nikmat lawan katanya kufur nikmat. Iman ke Allah lawan katanya kufur ke Allah. Jadi kufur di sini maknanya dua. Satu, kufur kepada Allah. Yang kedua, kufur kepada nikmat Allah. Kaifa takfuruna billah? Gimana ceritanya kalian bisa ingkar kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana ceritanya kok kalian bisa sampai kufur kepada nikmat Allah? Nikmat Allah yang mana? Kalau mundur lagi ke belakang, satu, nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah sudah memberikan kitab Al-Quran, ini nikmat. Al-Quran ini karunia yang terbesar di antara semua karunia yang pernah Allah berikan ke kita. Paling besar. Mana yang lebih besar? Dikasih Quran atau dikasih sehat? Paling besar. Kalau harus memilih salah satu misalnya, pilih Quran tapi mungkin tidak dikasih sehat, atau pilih sehat tapi kita jauh dari Quran, pilih mana? Ya. Kalau ada pilihan yang ketiga pasti nuhatibu. Jadi kita ingin tahu mana yang lebih berharga, kadang harus dibenturkan dua-duanya. Betul? Kadang kalau pengen tahu saya teh lebih suka Persib atau lebih suka MotoGP-nya, oke benturkan. Lamun Persib main dan MotoGP main, mana yang akan dikorbankan, mana yang akan kita tonton. Pasti kita akan tahu, oh berarti prioritas kita nomor satu ini, nomor dua ini. Syukur-syukur lamun tidak bentrok, alhamdulillah. Tapi untuk tahu skala prioritas, kadang ada benturan. Kadang dibenturkan, mungkin dibenturkan oleh kita dengan sengaja, oleh orang lain atau oleh Allah. Sampai akhirnya Allah tahu. Topcing skala prioritas nasaha, harta atau Allah. Ini dua nanya, dibenturkan harta atau Allah. Keluarga atau Allah. Ini dua nana atau tapi akhirnya dibenturkan oleh Allah. Dan seterusnya. Syukur-syukur tidak dibenturkan. Nah tadi teh aneh. Benturan itu adalah jurus untuk mengetahui siapa yang jadi prioritas. Dan itu ilmu yang bakal kepakai dalam segala hal. Oh, diadukan, pilih saya atau pilih dia. Tuh. Pasti. Maksudnya untuk memahami apa yang sedang terjadi juga bisa pakai ilmu seperti itu. Balik deh ke Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahya. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Kufur itu satu, kufur kepada zat Allahnya,
yang kedua kufur kepada nikmat Allahnya. Nikmat Allah yang pertama yang terbesar adalah hidayah, Al-Quran, iman, Islam. Baru nikmat Allah yang kedua yang disebutkan di ayat sebelumnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, ya, nikmat bumi sebagai hamparan, nikmat langit sebagai naungan, nikmat air yang turun dari langit sebagai hujan, nikmat buah-buahan sebagai makanan. Itu nikmat berikutnya. Sementara di ayat ke-28 ini, wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Nikmat yang sudah Allah berikan adalah nikmat dulu kalian itu mati. Ibu punten, Pak punten. Mati dengan tidak ada. Sama atau beda? Apa bedanya orang mati dengan orang yang tidak ada? Masya Allah, banyak ahli filsafat. Betul, tidak sama ya antara mati dengan tidak ada. Orang mati, ya jasadnya dikebumikan, tapi bukan berarti dia tidak ada. Ya si fulan teh jasad nama di tanah, ruh nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kuntum amwat, Allah menyebutnya amwatan. Kalau amwatan itu kita sebetulnya ada, tapi ruh dengan jasadnya belum menyatu. Jadi urutan penciptaan manusia itu dulunya memang tidak pernah ada, belum ada yang namanya manusia. Kemudian Allah menciptakan, dan yang pertama kali diciptakan adalah ruhnya dulu. Ruhnya dulu ada, jasadnya belum. Jasadnya belum diciptakan. Kemudian ruh ini ada di sisi Allah, berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah langsung. Memang di alam ruh dulu kita tidak banyak diceritakan, hanya secuil, sedikit yang Allah ceritakan. Di-spillnya cuma sedikit. Di antaranya saat Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah kepada kita di alam ruh. Bukankah aku Tuhan kalian? Kata kita, ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Bala, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Apa artinya bala? Ya, jadi kalau bala-bala, ya. Mantap, tidak ada yang suka menolak disebutkan bala-bala. Bala-bala, ya. Bala artinya iya, tapi iyahnya kalau pertanyaannya negatif. Bukankah saya Tuhan kalian? Karena pertanyaannya ada kata negasinya, jawabannya bala. Jadi kalau pertanyaannya tidak ada kalimat negasi, apakah saya Tuhan kalian? Maka jawabannya na'am dalam bahasa. Apakah saya Tuhan kalian? Na'am. Bukankah saya Tuhan kalian? Bala. Terjemahan bahasa Indonesia nama gitu-gitu kene. Tapi cara menjawab dalam bahasa Arab itu perlu memperhatikan redaksi pertanyaannya. Karena kalau dijawab na'am, artinya jadi kebalik. Jadi tidak nyambung. Baik. Na'am teh iya. Kalau pertanyaannya kalimat positif. Ya, rada pusing ya bahasa Arab, tenan naon lah begitu ya. Rada teknis sedikit. Apa tadi? Mati tidak sama dengan tidak ada. Jadi tahapan penciptaan manusia itu dulu tidak ada. Kemudian diciptakan ruhnya, tapi belum dengan jasadnya. Dan ini tidak banyak Allah ceritakan, hanya secuil yang Allah ceritakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan di alam ruh ini kita lama bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian membuat roh manusia banyak mendapatkan sentuhan-sentuhan dari Allah, sibghah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu maha pengasih, kok bisa ya manusia punya sifat pengasih ruhnya? Kalau ada manusia yang senang dengan kesempurnaan, keindahan, kok bisa ya ruhnya? Dulu banyak berinteraksi. Dan di alam ruh itu sudah
terkelompok-kelompok. Kata Nabi, ar-ruhu junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara yang sudah dikompi-kompi, seperti tentara yang sudah dibariskan, disatukan. Mana yang kenal, dia akan nyambung. Kok saya dengan ibu teh siga caketnya, padahal baru ketemu. Oh, di alam ruh dulu kita sudah kenalan, akrab. Oke, asa kenal orang ibu teh, asa kok saya merasa dekat gitunya, padahal baru ketemu. Nah, bukan baru ketemu, tapi sudah kenal di alam ruh dulu. Ar-ruhu junudun mujannada fama ta'arufa minhu talaf wa ma tanakara minhu talaf. Adapun yang di alam ruhnya dulu memang tesa besti, tidak se-circle begitu. Pas di dunia jadi hanya iya teh gitu. Dan seterusnya. Nah, masa-masa inilah yang disebut dengan kuntum amwata. Kalian dulu mati. Mati tidak sama dengan tidak ada. Sekali lagi, kalau tidak ada itu sebelum diciptakan ruh. Kalau kuntum amwata, ruhnya ada, jasadnya belum ada. Sama seperti kita nanti mati, jasadnya sudah dimakan tanah, tapi ruhnya ada. Betul? Wa kuntum amwata kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Dulu kalian itu mati. Dulu kalian itu belum ada jasadnya, dulu kalian rohnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyakum, maka kemudian Allah menghidupkan kalian. Setelah jasadnya diciptakan, setelah fisiknya terbentuk di usia 4 bulan, ya. Di usia 4 bulan Allah perintahkan malaikat untuk membawa satu dari sekian ruh yang ada. Malaikat bawa ruh itu kemana? Tuh masukkan ke bayi itu, ke yang ada di jasad si fulan. Saya pernah nonton film Baby Boss. Aku pernah nonton Baby Boss. Nah, siga gitulah ilustrasinya kurang lebih. Ilustrasi itu ya. Jadi ada pabrik, ini ilustrasi pabrik isinya bayi. Terus ada manajernya itu yang ngatur semua bayi-bayi di sana. Kamu turun ke planet bumi. Nah, pulang dari sini kita nobar. Di usia 4 bulan Allah meniupkan ruh. Ya, meniupkan ruh, menghidupkan manusia. Yang disebut dengan hidup itu saat jasad ketemu dengan ruh. Sama seperti nanti di akhirat juga begitu. Jasad sudah dimakan tanah, ruh tidak akan pernah mati. Ruh ada ditahan di malaikat. Kalau ruhnya baik dia akan di illiyin. Kalau ruhnya jahat, orang jahat, maka dia akan ditawan di sijin. Saat Allah hidupkan kembali manusia, pertama jasadnya dulu dibentuk seperti pohon, keluar dari tanah. Setelah jadi jasadnya, tiupkan lagi oleh Allah ruhnya, balik lagi. Wah, nyasar Pak Ustadz, ruh ibu jadi ke saya. Saya ini aslinya perempuan, terperangkap jasad laki-laki. Ayat sih. Betul. Secara fisik iya, berarti di alam ruhnya dia iktalaf. Di alam ruhnya itu dia ngumpul bareng-bareng. Bu, pernah dengar cerita Nabi Ibrahim yang minta bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati? Nanti di surat Al-Baqarah juga, di ayat berikutnya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, karena naonlah ada loncatnya. Ini ayat 27. Da duka dugi moal ke surat eta. Karena masih satu tema, masih satu surat juga. Lihat surat Al-Baqarah ayat 260. Masih tentang hidup dan mati, kemudian hidup lagi. Kita sudah kajian tadabbur berapa lama?
Berapa tahun? Maksudnya kia 2 tahun karek 28 ayat. Iya ayat 260 kairaha dugi. Kenapa? Nggak apa-apa. Kita nggak dikejar supaya tamat 30 juz. Yang penting kita tetap di jalan ini. Begitunya. Dina saya maut oge mudah-mudahan neraskeun anak kita ada yang melanjutkan dan seterusnya. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana yang mati itu bisa hidup. Kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim, engkau belum yakin, engkau belum beriman. Kata Nabi Ibrahim, bala, bukan na'am. Kenapa? Ada lamnya. Awalam tu'min. Kalau pertanyaannya, hal amantah, bukankah, apakah engkau telah beriman? Jawabannya na'am. Tapi kalau awalam tu'min, qala bala, walakil yatma'inna qalbi. Aku sudah yakin ya Allah, tapi aku ingin hatiku mantap dengan imanku. Pak, Bu. Berarti Nabi Ibrahim belum mantap imannya? Mantap. Belum mutmainnah hatinya? Hari iya naon? Baru saya dapat jawaban begini. Nuhun, Bu. Nabi Ibrahim sudah beriman, tapi ada saran ya, apa oleh Allah supaya lebih tumakninah. Lihat ma'inna qalbi, makin tumakninah. Dan Allah jawabannya langsung praktek. Cari 4 burung. Nah, kalimat cincang ini maknanya terjemahan dari bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya fasurhunna, maknanya itu ada 2. Makna pertama mungkin makna yang ada di Al-Quran kita, ambil 4 burung kemudian cincang. Makna yang lain kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, fasurhunna ilaika, soro yasuru ila, itu artinya buat burung tersebut jinak dan terbiasa denganmu. Soro yasuru. Mana yang pertama dicincang? Mana yang kedua buat dia jinak? Tangkap 4 burung buat jinak, didomestikasi. Sampai apa istilah kita? Giring kandang. Kalau istilahnya giring kandangnya. Ya, japati, lamun japati mah giring kandang. Sampai dia tidak linghas, tidak liar. Dia sudah terbiasa ada di samping kita, dia sudah terbiasa dengan kandangnya. Fasurhunna ilaik. Kalau sudah fasurhunna ilaik, kemudian simpan burung-burung ini di masing-masing di gunung. Taruh di atas gunung. Taruh di tempat yang tinggi burung tadi. Kamu ada di bawah. Setelah itu, summad'uhunna, kelepek. Bahasa kita. Nah, itu bahasa Indonesia nanti. Kelepok. Summad'uhunna, kemudian panggil mereka. Burungnya di atas di gunung, kemudian dikelepek dari bawah. Panggil. Summa muncul orang pit. Oh, asap film naon di Indonesia. Itulah Pendekar Naga. Sioko baheula mah. Di Bilung. Summad'uhunna, panggil burungnya. Maka burung ini akan datang ya'tinaka sa'ya, akan datang kepada engkau dengan segera. Pertanyaan Nabi Ibrahim apa, Bu? Pak? Bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Jawaban dari Allah, lakukan simulasi ini, ambil burung, buat burung itu merasa nyaman, terbiasa. Setelah terbiasa burungnya, simpan burung di atas gunung, di tempat yang tinggi, panggil.
dia akan datang dengan segera. Nyambung tidak antara cara menghidupkan yang mati dengan cerita ini? Nyambung. Kurang nawe maksudnya nyambung. Jadi begini, Allah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang bisa kita lihat dan pahami sehari-hari. Ruh manusia ibarat burung yang bisa terbang. Jasad manusia seperti Nabi Ibrahim yang bisa manggil. Kalau ruh sudah terbiasa dengan jasad, maka ruh itu sudah giring kanan. Di saat ruh itu keluar dari jasadnya, kalau dipanggil, tak balik deh. Itulah cara Allah menghidupkan yang sudah mati. Hanya kata orang tua kita zaman baheula teh kieu, ieu mah kurung, kuring mah di jero. Aya kurung, aya kuring. Kuring mah di dieu, kuring mah ruh, kuring. Ieu mah kurung. Kuring bisa keluar di kurung. Tapi kuring na kurung, kurung-kuring. Kirang kerung. Kerang kerung. Kuring kerang kerung, kurang kurung. Jadi perumpamaan yang Allah buat, perumpamaan yang bisa dipahami oleh banyak orang sehari-hari. Sekilas mungkin nampak tidak nyambung, tapi Allah yang ngasih perumpamaan pasti perumpamaan yang paling presisi. Paling presisi. Oh, ruh seperti burung. Kenapa Allah menyebut di atas gunung? Karena kalau ruh sudah terpisah, maka dia akan dibawa ke tempat yang tinggi. Illiyin. Dan dia akan melihat ke bawah. Oh, sudah waktunya balik lagi. Panggil. Ruh kemudian akan datang saat manusia tubuhnya sudah diciptakan lagi. Ruh akan datang dari tempat yang tinggi seperti burung menuki ke bawah. Lamun aya piriwitan. Ada sadar sedikit dan balik lagi. Itulah ilustrasi antara jasad dan ruh seperti manusia dan. Jadi bapak-bapak yang suka melihara burung, ingatlah inilah ruh saya. Jadi pulang dari sini bapak akan beli banyak burung deh. Mengingat kematian. Oh. Darinya lebih pintar gitu. Supaya banyak nyawa. Jadi ruhnya ada salapan siga ucing. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Pertama kufur kepada zatnya, yang kedua kufur kepada nikmatnya. Kok bisa kufur nikmat padahal dulu kalian itu mati, terpisah dari jasad? Fa ahyakum, maka kemudian Allah hidupkan kalian, ruhnya ditempel ke jasadnya. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Berarti mati berapa kali? Dua. Konsep kematian di dalam Islam itu terpisahnya ruh dengan jasad. Kalau ruh sudah keluar dari jasad, itulah yang disebut dengan mati. Ini mungkin agak sedikit berbeda definisinya dengan kedokteran. Kalau di kedokteran, apa itu kematian? Ya, kalau matanya sudah tidak merespon, jantungnya sudah tidak berdetak, otaknya sudah tidak ada listrik, mati. Kita konsepnya kalau ruh sudah lepas dari jasad, mati. Maka, kenapa tidur itu seringkali disandingkan dengan kematian? Karena saat tidur, ruhnya juga digenggam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa mau tidur kan doa orang mau mati, betul? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Iya, mau amut dulu, ahya dulu, amut dulu. Ya, yang penting kalau mau tidur baca doa eta. Nanti kalau yang tidurnya di majelis taklim, tinggal di harewosan. Sugan merejat deui bari ambek. Emangna saya teh tos maut. Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di surat apa yang pernah rasanya ini pernah kita singgung tapi tenanawan dimention deh. Surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar 42 ini Allah menyamakan, menyandingkan tidur dan mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Makanya salah satu tips trik membangunkan orang lagi tidur itu pertama minta dulu, ya Allah yang maha menggenggam ruh, kembalikan ruhnya, bangunkan. Ya muhyi ya mumit ahyihi, bukan. Karena yang mengembalikan ruhnya Allah, bukan suara kita. Diguyah-guyah sakuku maha, oke. Kalau ruhnya belum dikembalikan, masih ditahan, mau bangun. Tapi kalau ya Allah, ke Allah dulu. Karena Allah yang menghidupkan, karena Allah yang mengembalikan. Ya Allah, tolong hidupkan, tolong kembalikan, tolong bangunkan. Sekuat apapun kita ngasih alarm, setarik apapun lamun bahasa orang nama kebluk, bahasa agama nama ruhnya belum dikembalikan. Bangunan. Jadi berangkat dari ayat Az-Zumar ini, ya, konsep kematian dan konsep tidur di dalam Islam, ruhnya digenggam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digulunglah bahasa Nabi Ibrahim begitu. Burungnya itu sedang pergi meninggalkan Nabi Ibrahim dan masih ada jadi dikelepek tecan turun-turun. Dipanggil tecan balik-balik. Siapa yang bisa mengembalikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum bangunkan suami, istri, anak, ya Allah kembalikan burungnya. Ya Allah ruhnya. Ya muhyi ya mumit. Baru setelah dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nikmat di ayat ke-28 ini adalah nikmat hidup, nikmat nyawa, nikmat usia, nikmat ruh, nikmat hidup di dunia. Yang kadang sebagian kecil orang di Indonesia khususnya tidak menghargai nikmat nyawa, nikmat hidup. Nikmat hidup. Jadi jangan pernah menganggap enteng nyawa walaupun cuma satu. Karena itu nikmat yang sangat besar sekali, sangat besar. Kalau bukan karena hidup di dunia, kita nggak akan bisa dapat surga. Betul? Kalau bukan karena nikmat hidup di dunia, kita nggak akan kenal Nabi Muhammad SAW, nggak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ahyakum, ya, walaupun mungkin kehidupan seorang manusia yang dipandang sebelah mata, gitu ya. Karena tadi kenal iya dengan tukang ojek hungkul eta mah dalam Islam yang namanya usia mah, yang namanya nyawa, yang namanya hidup itu berharga. Fa'ahyakum, bagaimana kalian kufur kepada Allah yang sudah menghidupkan kalian padahal dulu kalian itu mati? Tsumma yumitukum. Punten, sebelum kita teruskan. Kata penghubungnya tsumma. Padahal kata penghubung sebelumnya fa. Fa'ahyakum tsumma yumitukum. Kenapa tidak konsisten pakai fa dua-duanya? Fa'ahyakum fayumitukum fayuhyikum fa ilaihi turja'un. Dibedakan. Fa'ahyakum tsumma
tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Karena dalam bahasa Arab, tsumma itu urutan yang berjangka, waktunya panjang. Kalau fa itu cepat, kalau fa itu lebih singkat dari tsumma. Ya, cara bacanya juga beda kan. Fa, nah, terus beres. Tsumma rada panjang sakali. Karena cara baca dalam Al-Quran ya, bukan dalam bahasa Arab umumnya. Cara baca di dalam Al-Quran itu juga menginspirasi makna. Ada makna di balik cara baca. Pernah kita bahas ini? Alhamdulillah. Sama seberapa harokat? 6. Jauh. Wal ardh. Pendek dan berat, seperti ada gravitasi yang narik ke bawah. Wal ardh. Betul. Fa itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya maka. Di dalam bahasa Arab, fa itu untuk urutan, tartib. Tertib bahasa kita, tertib bahasa Arabnya. Tapi bedanya fa dengan summa, walaupun sama-sama digunakan untuk urutan, urutannya cepat. Misal begini. Ja'a ibu fulana, fa ibu fulana, fa ibu fulana, fa ibu fulana. Ibu fulan datang, maka ibu fulana, maka ibu fulana. Itu artinya datang secara berurutan, tapi cepat. 1, 2, 3 masuknya cepat. Tapi kalau bapak fulan, summa bapak fulan, summa bapak fulan, berarti dari satu yang kedua itu lebih lama. Ada jeda, dan jedanya lebih panjang dari kata huruf. Memang fa maknanya banyak, bisa jadi kayak pembahasan. Fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Punten. Ahyakum fi'il madhi atau fi'il mudhari? Past tense atau present tense? Fi'il madhi. Karena sudah dihidupkannya. Maka kalian sudah, ini memang kalau diterjemahkan, terjemahan Qur'annya nggak ke capture begitu. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu? Allah menghidupkan kamu, Allah akan menghidupkan kamu, atau Allah sudah menghidupkan kamu? Sudah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan. Akan dimatikan atau sudah dimatikan? Akan dimatikan. Dari mana kita dapat kata akannya? Dari fi'il mudhari'nya. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah akan menghidupkan kalian. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi berangkat dari ayat ini ada berapa tahap kehidupan manusia? Amwatan, ahyakum, yumitukum, yuhyikum, turja'un. 5. Ini kita tidak menyebut tahapan sebelumnya, karena di tahapan sebelumnya ada alam ruh, dan ada saat kita itu bukan apa-apa. Kita belum diciptakan oleh Allah. Jadi kalau mau diurutkan lebih rinci begini. Dulunya kita tidak ada. Sebelum dicipta, 0. Kemudian Allah menciptakan kita di alam ruh. Di alam ruh inilah yang disebut dengan amwata. Kemudian ruhnya ditiupkan ke jasad. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan jasadnya, ruhnya pun sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya sudah diciptakan, ditiupkan ruhnya oleh Allah. Baru setelah itu yuhyikum, fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kalau kita posisinya hari ini ada di yang mana? Kita ada di fa'ahyakum. Fa'ahyakum. Kita ada di tahap yang kedua. Kalau di ayat ini yang kedua.
mati, hidup kembali. Amwatan ahyakum yumitukum yuhyikum turja'un. Mati pertama, hidup pertama. Mati kedua, hidup kedua, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Punten, kalau kembali ke Allah, berarti sebelumnya tadinya dari Allah. Jadi amwatan itu saat kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amwatan itu tadi jasadnya belum ada, ruhnya sudah ada di sisi Allah. Dan endingnya kita akan kembali ke Allah. Sehingga kata Allah, kok bisa kafir? Nanti balik lagi ke aku loh. Kan begitu. Kaifa takfuruna billah tsumma ilaihi turja'un. Kade ke uilai ke Allah. Nanti balik lagi ke Allah. Nanti ini punten, kalau dibuat ilustrasi lah. Ini analogi, mudah-mudahan tidak melenceng. Ada anak yang kemudian dikirim orang tuanya ke luar negeri untuk kuliah. Misalnya ke mana? Inggris. Wah, kagok contohnya. Ke Inggris. Tapi sampai ke Inggris bukannya kuliah, malah naon Pak? Main bola di Manchester United, LA. Dan nggak kuliah, nggak belajar. Terus ada yang ngasih tahu, bro, Kang, teh, kan didinya TKD dikirim sama orang tua buat kuliah supaya jadi PhD. Ya PhD, PhD. Supaya ada jadi perinu eta beda. Supaya jadi PhD. Kalah main uang dikirim dari Indonesia jauh-jauh dari rupiah ke pound sterling malah dipakai buat main bola, main kasino dan seterusnya. Tadi udah kebalik deh ke Indonesia. Wa ilaihi turja'un. Nanti bakal balik lagi loh ke Indonesia, bakal ditanya, bakal dimintai pertanggungjawaban. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Punten. Apa hubungannya ayat 28 dengan ayat 27? Ayat sebelumnya. Di ayat 27 tentang sifat orang-orang fasik. Sifat orang-orang yang kafir. Betul? Di ayat 27 mereka memutus hubungan dengan Allah. Mereka memutus hubungan dengan manusia yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Dan mereka merusak di muka bumi. Ayat 28 Allah mengingatkan manusia dengan siklus dan perjalanan. Roadmap-nya, peta perjalanannya itu di-share ulang oleh Allah. Diposting ulang oleh Allah. Dikirim lagi oleh Allah. Kira-kira apa hubungannya 27-28? Terapi yang paling efektif, obat yang paling manjur, mengingatkan orang supaya berhenti dari yanqudun, yaqta'un dan yufsidun. Ingatkan dia, ingatkan manusia, ingatkan kita ya, bahwa kita ini bukan apa kalau di anak muda sekarang yang lagi rame teh YOLO teh, you only live once. Terang hartosna Bu, buanglah sampah pada tempatnya. Hidup cuma sekali. Nikmati mumpung masih muda. Hidup cuma sekali, selesai. Padahal kita hidup tidak sekali. Hidup berapa kali? 2 kali. Mati berapa kali? 2 kali. Kenapa orang memutus hubungan dengan Allah, memutus hubungan dengan keluarga dan berbuat kerusakan? Menganggap saya hidup cuma di sini, selesai. Kalau mati ya sudah beres, nggak ada pertanggungjawaban apa-apa. Orang yang seperti ini, kerusakan yang terjadi di muka bumi diterapi oleh Allah. Treatmentnya dengan kuntum amwata. Ingat masa lalumu, ingat kondisi hari ini, dan ingat masa depanmu. Karena orang kalau diingatkan masa lalu,
Orang lupa dengan apa? Kacang lupa dengan kulitnya. Kuntum amwata, Pak. Bapak tong sombong. Bapak ingat baheula teh sebagai naon? Langsung. Bapak teh baheula tekan siga. Itu salah satu terapi dalam Al-Qur'an, kuntum, dulu kalian. Kadang di ayat yang lain diingatkan, pan dirinya teh baheula teh air mani. Betul? Nutfah, sperma keluar dari aurat masuk ke aurat, keluar lagi dari aurat yang kalau nempel di celana. Tapi setelah jadi manusia, kok Allah teh apa dirinya baheula naon? Kuntum amwata. Jadi ayat 28 adalah shock terapi untuk ayat 27 untuk orang-orang yang khasirun, yanqudun, yaqta'un, yufsidun, yang memutus hubungan dengan Allah, yang memutus hubungan dengan sesama dan suka merusak di dunia. Ingatkan, tadi Bapak baheula teh naon sih? Dan tidak ujug-ujug lahir jadi Firaun. Firaun waktu lahir mah imut. Lucu. Sok soleh. Lahir tidak ujug-ujug langsung. Oh, sayalah yang paling tinggi, sayalah Tuhannya. Lucu. Betul. Cek beja itu. Tidak ada Hitler misalnya, sugan dari kecil teh ibu nage, sieun. Pikara sepun waktu kecil waktu lahir. Maka Allah selalu mengingatkan, metode yang pertama Allah itu, kok kalian merusak di muka bumi, kok kalian memutus hubungan, kok kalian lupa ke Allah. Teu apal baheula siga kumaha, kuntum amwatan. Dulu kalian itu mati, dulu kalian itu bersama Allah. Teu ingat baheula waktu bareng-bareng di sisi Allah. Satu. Fa'ahyakum, maka sekarang Allah yang memberikan kenikmatan hidup kepada kalian, ngasih nikmat nyawa dan usia. Karena kalau tanpa nyawa juga nggak akan manusia. Ibu punten, ini masya Allah. Apa yang membuat manusia bisa yanqudun, yaqta'un, yufsidun? Karena Allah ngasih kehidupan. Betul? Karena Allah ngasih hidup, dia bisa merusak. Apa yang membuat manusia bisa berbuat maksiat? Karena Allah kasih nikmat. Dia tutup pintu, dia tutup gorden, dia buka HP, kemudian dia bermaksiat di HP-nya. Siapa yang ngasih udara dari balik pintu? Yang ngasih suplai pintu Allah. Siapa yang mendetakkan jantungnya saat dia bermaksiat? Bayangkan kalau kata Allah, dek maksiat, semua ciptaanku menjauh dari hambaku ini. Awat langsung dah. Kata jantung teh, moal saya mau bertak deui lamun dirinya maksiat teh, Kata paru-paru, moal saya nggak akan menukar lagi oksigen dengan karbon dioksida, moal. Kalau semua berhenti saat hamba bermaksiat, kalau semua nikmat suplainya di stop saat hamba bermaksiat, bisa maksiat, bisa merusak di muka bumi. Mereka bisa yanqudun, yaqta'un, yufsidun karena Allah kasih ahyaku, karena Allah yang kasih kehidupan. 2, 3. Tsumma yumitukum. Shock terapi yang ketiga adalah, kalau yang pertama diingatkan masa lalu, yang kedua dikasih tahu, kalian bisa begini karena Allah yang ngasih itu. Yang ketiga, tsumma yumitukum. Diingatkan, semua akan berakhir. Nikmat yang Allah kasih, utamanya nikmat hidup, itu ada batas waktunya. Karena Fir'aun kalau sudah berhadapan dengan kematian, ngeluh oke. Sekarang Benyamin Netanyahu misalnya, begitu arogan dan sombong, tapi saya yakin kalau dia sudah berhadapan dengan malaikat maut mah, kasih saya kesempatan sebentar, sama nih, hoyong sahadat, sareng hoyong sodako, hoyong. Jadi, ya kematian itu nikmat. Kalau kita melihat dari perspektif seperti ini. Kalau hidup selama-lamanya, saya kira orang nggak akan banyak yang sadar. Betulnya,
Kalau dunia itu abadi, orang nggak akan mikir surga. Orang nggak akan mikir untuk jadi orang yang baik. Summa yumitukum, kematian sebagai shock terapi untuk yankudun, yaqta'un, dan yufsidun. Ingat mati. Summa yuhyikum, kemudian kalian akan dihidupkan lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau orang skeptis, orang yang ragu, orang yang nggak percaya, mungkin mereka akan nanya, apa yang membuat saya harus yakin kalau kita akan hidup lagi yang kedua kalinya? Tolong buat saya yakin bahwa kehidupan kedua itu akan ada. Mau jawaban Ibu? Kehidupan kedua. Ya, kalau ada misalnya, kalau ada orang yang Ibu temui terus nggak percaya dengan yang namanya hari kebangkitan, nggak percaya dengan yang namanya hari akhir, bagaimana kita mendakwahi, meyakinkan orang-orang seperti ini? Ya, mau tuh lah weh. Ya itu mah diulti langsung. Tapi kan tugas kita mah bukan nyuntrungkeun batur ka neraka. Kita mah nyuntrungkeun batur ka neraka gitu. Kita percaya neraka jadinya teh, ieu neraka ya sekarang saya penjaga neraka nah. Rasakan siksa neraka sebelum kamu ke neraka. Tugas kita bukan mendorong orang ke neraka, nyuntrungkeun batur ka neraka, tapi kumaha carana menyelamatkan orang sampai akhirnya dia bisa percaya dan beriman di dunia yang materialistis. Misal anak ibu, mama, kita teh bakal mati. Iya bakal mati. Mama heula atau saya heula? Mama heula we, saha heula we. Terus setelah mati kita kemana? Kita bakal dihidupkan lagi. Kumaha carana kok bisa? Kumaha jawaban Ibu? Barangkali ada yang sudah pernah bertanya, ada yang sudah pernah ditanya oleh anak-anaknya atau cucunya, atau jawabannya cing percaya we bisi doraka, cing iman ka Allah. Masya Allah. Ayat 28 ini Allah tidak memulai dengan tsumma yuhyikum, tapi Allah memulai dengan amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Di antara makna ayat ini adalah kalau sudah bisa memulai menghidupkan pertama kali, tentu lebih mudah untuk menghidupkan yang kedua kali. Neng, A, T, D, K, kalau ada tukang kayu, apa nama kita tukang kayu teh? Tukang kayu misalnya dia bikin kursi. Ya. Hah? Mebel. Kalau misal ada penjual mebel, dia bikin kursi yang belum pernah ada modelnya. Dicari idenya, ditanya ke sana ke sini, kemudian dia merenung sampai ke lautan, ke tengah laut begitunya. Misalnya. Cari ide sampai akhirnya kepikiran, oh, saya pengen bikin kursi yang belum pernah ada di muka bumi. Dia sudah googling kemana-mana bentuk-bentuk kursi. Ternyata betul, kursinya ini diakui modelnya itu unik, imut, baru, terobosan baru, inovasi baru. Dan setelah dipakai kursinya, rusak seiring dengan waktu. Setelah 60 tahun kursinya dipakai, misal, kan kayu jati itu ya, misal, bahannya kayu jati. Setelah 70 tahun kursinya dipakai, rusak. Peletok, potong di dia, itu, rusaklah pokoknya. Pertanyaannya, ya tukang mebel masih bisa bikin dan reparasi kursi ini lagi seperti awal, seperti pertama kali? Lebih susah mana? Bikin baru atau mengulang yang sudah pernah dibuat? Lebih susah membuat yang pertama karena harus mikir ide segala macam. Kalau mengulang yang kedua kali mah
Tampak, ya dihancurkan heula, milarian dari kayu nu baru, atau tina kayu nu eta misalnya nanti dipupuk dihancurkan, diolah-olah lagi, bikin baru lagi. Itu kalau jawabannya jawaban logika. Dan logika itu yang Allah sematkan di ayat ini, kuntum amwatan fa ahyakum, summa yumitukum summa yuhyikum. Kalau kalian tidak percaya dengan hari kebangkitan dan kehidupan kedua, caranya sama seperti Allah menghidupkan kalian seperti kematian yang pertama. Mati hidup, mati hidup. Yang pertama, yang kedua itu seperti yang pertama. Mati nanti kalian yang kedua seperti mati kalian yang pertama. Hidup kalian yang kedua mirip seperti cara Allah menghidupkan kalian yang pertama ini. Jadi pendekatan logika itu lebih diutamakan untuk mereka yang mungkin belum tersentuh dengan agama, belum beriman, belum beriman. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, dan puncaknya adalah kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskeun wae ieu teh. Ayat deui nya. Kepada siapa kita akan dikembalikan? Kepadanya yang telah menciptakan untuk kita semua yang ada di muka bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi, semuanya. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab kita harus membedakan antara lakum dan alaikum. Lakum bagimu, alaikum atasmu. Bedanya apa? Ya gitu ya pokoknya mah. Kalau lakum dalam bahasa Arab ini sesuatu yang mudah, yang enak, yang menyenangkan, yang membahagiakan, hak. Itu namanya lakum. Kalau alaikum itu yang gak enak, yang berat-berat. Contoh, dan kita agak sedikit keluar dari sini ya. Mau lakum, mau alai. Misal begini, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Naon bedana laha wa alaiha? Apa bedanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Untukmu sendiri. Alaika dengan laka sama satu, karena sama-sama ka begitu. Kalau lakuma baru dua. Jadi fokusnya di la dengan ala. Contoh, kalau di Al-Quran begini. Kadang Allah menurunkan Al-Quran dengan redaksi nazzalna laka. Kadang Allah menurunkan Al-Quran dengan redaksi nazzalna alaika. Bahkan di satu surat yang sama. Lihat surat Az-Zumar ayat 41 ya. Az-Zumar ayat 41 dengan Az-Zumar ayat 2. Bandingkan Az-Zumar 41 dengan Az-Zumar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Betul? Anzalna ilaika. Kalau di ayat 41 anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq. Satu surat yang sama-sama anzalna, tapi beda kata penghubung. Kenapa dibedakan? Karena kalau balik lagi, kalau ala itu sesuatu yang ada di atas, jadi beban, memberatkan. Kenapa ayat 41 kami menurunkan kepadamu Alkitab itu dengan nada yang berat?
Kalau kita bandingkan dengan ayat 2, bandingannya begini. Kalau di ayat 2, Al-Quran kami turunkan kepadamu, maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Tidak ada perintah kepada Nabi untuk mendakwahi manusia yang lainnya. Kalau di ayat 41, kami menurunkan kitab kepada manusia untuk membawa kebenaran, siapa yang mendapat petunjuk, maka untuk dirinya, yang sesat, maka dia sesat, ruginya untuk dirinya, kamu tidak punya bertanggung jawab terhadap mereka. Kalau di ayat 41, Quran yang Rasulullah terima, itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk dibagikan kepada manusia lainnya. Mana yang lebih berat? Quran untuk diri sendiri, atau Quran untuk disampaikan kepada manusia? Maka Allah memilih alaika di ayat 41 dan tidak menggunakan alaika di ayat ke-2. Apa bedanya barakallahu laka wa baraka alaika? Kalau barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kemudahan dalam hidup rumah tanggamu. Wa baraka alaika, dan semoga Allah juga memberkahi apapun yang menurutmu itu susah dalam rumah tangga. Susah, senang, yang penting barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, baginya pahala atas perbuatan baiknya. Wa alaiha maktasabat, dan baginya dosa atas perbuatan yang dia lakukan. Mana yang membuat berat, pahala atau dosa? Dosa. Sehingga Allah pakai kata alaiha. Jadi ala itu sesuatu yang di atas begitu. Nah, kita balik lagi ke surat Al-Baqarah ayat 29. Mungkin kita bagi jadi dua ya, surat Al-Baqarah ayat 29. Karena ini jadi muqaddimah untuk cerita Nabi Adam. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang menjadikan lakum. Allah tidak pakai alaikum. Apa artinya? Berarti semua yang ada di muka bumi ini memang dimudahkan, diciptakan untuk kebaikan kita, untuk fasilitas bagi kita, bukan untuk jadi kesulitan dan beban bagi manusia. Bapak Ibu, mindset inilah yang Allah inginkan kepada manusia dalam berinteraksi dengan semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kebaikan manusia, bukan untuk keburukan dan jadi beban bagi manusia. Tapi Pak Ustadz, kalau ada tapinya, pertanyaannya panjang. Karena panjang, kita tunda ke pertemuan bulan depan. 2 pekan lagi, insyaallah. Minggu ketiga, insyaallah. Pak Ustadz, kan di dunia teh aya bakteri, aya virus, aya COVID. Asa alaikum eta mah sanes laku. Pak Ustadz, kan di dunia juga ada aya si eta. Eta mah asa alaikum sanes laku. Dan seterusnya. Pak Ustadz, kan di dunia juga ada Benyamin Netanyahu, aya nyamuk, aya dan seterusnya. Eta teh lakum atau alaikum nu siga kitu. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya. Jadi barakallahu laka wa baraka alaika, doa dari kita untuk pengantin supaya susah senang tetap barokah. Laka itu kesenangan, bulan-bulan madu. Alaika bulan-bulan empedu. Punten. Madu dulu atau empedu dulu? Laka dulu atau alaika dulu? Nah, doa lagi sih gak gitu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Laka alaika gentosan. Walaupun memang Rasulullah mendahulukan laka. Dan apa tandanya kalau sudah barokah? Wa jama'a bainakuma fi khair. Susah ataupun senang tetap bersama dalam kebaikan. Itulah barokah. Jadi apa ciri rumah tangga saya barokah? Lagi melimpah, lagi mudah, tetap bisa bersama. Apa tanda rumah tangga saya sedang diberikan keberkahan? Walaupun lagi susah, kita tetap bersama, tapi dalam kebaikannya. Jama'a bainakuma fi khair. Tetap baik.
eh, senangnya barokah, susahnya barokah, dikumpulkannya dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Pertanyaan tidak ada? Alhamdulillah.